Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali saya Pendeta Joni Delima menjumpai saudara dalam program Renungan Penyejuk Iman, dan tema hari ini adalah Tuhan tak melupakanmu. Untuk membaca firman, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan segala puji dan syukur dan sembah kami, sebab kami sungguh percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami seperti yatim piatu. Memulai hari ini kami merindukan firman-Mu. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yesaya 49 ayat 14-15. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan meninggalkan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudaraku, fakta yang saya saksikan bahwa begitu mudah seseorang untuk mendapatkan teman yang banyak ketika yang bersangkutan ada di puncak sukses. Tetapi ketika yang bersangkutan mengalami kejatuhan, ia terperosok dan segala apa yang ia miliki sudah tiada, maka begitu mudahnya orang yang menyebut dirinya dahulu teman atau sahabat meninggalkan bahkan melupakannya. Dan benar bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, karena yang ada hanyalah kepentingan. Ya, dunia yang cenderung bersifat materialistis dan juga konsumeristis, sehingga tak salah jika ada istilah, ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang pun ditendang. Saudaraku, siapakah yang tidak mengenal seorang aktor laga yang sangat terkenal di tahun 70 hingga 90-an, bahkan masih eksis membintangi beberapa judul film di tahun 2000-an. Yang terakhir tahun 2017, ia berperan sebagai Gunther dalam film berjudul Why We're Killing Gunther. Ia adalah seorang bintang film Hollywood yang kemudian terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi gubernur California ke-38 dari tahun 2003 sampai 2011. Dia tidak lain adalah Arnold Schwarzenegger. Arnold menghebohkan dunia maya setelah ia mengunggah foto dirinya yang sedang tidur di jalan di bawah patung perunggu dirinya di luar Hotel Columbus, Ohio, California. Dan saudara perlu tahu bahwa patung itu sendiri dia resmikan saat dirinya masih menjabat sebagai gubernur. Pada saat ia meresmikan patung dirinya itu, pihak hotel menjelaskan bahwa Arnold diperkenankan untuk kapan saja menginap di hotel itu. Akan selalu ada kamar yang disediakan baginya, sekalipun hotel itu penuh oleh pengunjung yang menginap di situ. Semua diberikan kepada Arnold dengan cuma-cuma alias tanpa dipungut atau dibebani dengan biaya. Namun ketika Arnold tidak lagi menjabat sebagai gubernur dan datang ke hotel tersebut, maka pihak hotel menolaknya dengan alasan bahwa hotel sudah penuh. Lalu Arnold mengambil kantong tidur lalu membaringkan dirinya di bawah patung dirinya itu dan berharap bahwa orang dapat melihat dan mencari makna di balik tindakannya itu. Arnold melakukan tindakan bodoh itu bukan karena ia tidak punya uang untuk membayar biaya kamar hotel, tetapi ia ingin menyampaikan pesan moral kepada semua orang yang melihatnya bahwa waktu terus berubah. Ketika Anda berkuasa, Anda dihargai dan dihormati, tetapi saat Anda tidak berkuasa, maka Anda bukan siapa-siapa lagi. Karena itu jangan percaya kepada semua atribut duniawi, jabatan, harta benda, kekuasaan, atau kecerdasan. Semua itu tidak ada yang abadi, kecuali kehidupan setelah kematian. Saudaraku, pahamilah bahwa karena kepentingan, maka dunia ini dapat menjalin hubungan dengan saudara ketika saudara masih memiliki apa yang diinginkan oleh dunia ini. Tetapi ingatlah pula bahwa suatu waktu dunia akan mencampakkan saudara ketika saudara tidak lagi berkuasa atau memiliki apa-apa. Antitesis sikap dunia dalam hal penerimaan dan penyambutan digambarkan oleh Nabi Yesaya dengan menghadirkan sosok Allah Israel, Elohi Yisrael. Allah Israel adalah Allah yang selalu merentangkan tangannya untuk menyambut dan menerima umatnya apapun adanya mereka.
Di sini Nabi Yesaya hendak menggambarkan Allah yang sama seperti tidak terikat oleh kepentingan sebagai dasar dalam menjalin ikatan kasih yang abadi dengan setiap orang yang percaya kepadanya. Nabi Yesaya menggambarkan kasih Allah terhadap saudara dan saya melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu bisa saja mencampakkan anaknya yang dilahirkannya ketika ia merasa diri tidak mampu lagi menjaga dan merawatnya. Tetapi kasih Allah tidak akan pernah berubah terhadap kita. Kasih Allah bersifat kekal sampai kekal. Karena itu ketika dunia ini mencampakkan saudara, jangan pernah merasa kecewa. Sebab ada Tuhan yang membuka tangannya untuk menyambutmu. Dan apapun keadaanmu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, apalagi melupakanmu. Maka Nabi Yesaya menggambarkan kasih Tuhan yang kekal itu dengan ucapan ini. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yesaya 49 ayat 16. Karena itu saya mau menegaskan hal ini kepada saudara. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka layaklah kita menyatakan rasa syukur kepadanya setiap saat, taat kepadanya, serta setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu.